Shalom jemaat GKY Surabaya yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena kasih karunia Tuhan malam ini kita masih diberi kesempatan untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita sungguh bersyukur tidak lama lagi bulan September akan kita lewati. Tentunya itu semua karena kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tetapi kita tetap harus bersandar kepada Tuhan dalam setiap langkah di hari-hari kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Bahkan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, pertolongannya selalu nyata di dalam kehidupan kita. Maka dari itu saya mengajak saudara untuk memujikan Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, dan rancangannya indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan memasuki doa-doa pokok kita. Yang pertama, kita bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih percayakan sampai hari ini. Berdoa agar setiap kita tetap percaya, tetap terus mencari Tuhan dan rindu untuk bersekutu kepada Tuhan meskipun situasi sulit.
Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur untuk cinta dan kasih karunia Tuhan yang selalu Tuhan berikan, bahkan nyatakan bagi setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kita ada sekarang, itu bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Ajar kami Bapa untuk tetap terus percaya kepadamu dalam segala situasi apapun. Kami sangat rindu memiliki jiwa yang terus-menerus haus akan kepada Allah saja, kepada Allah yang hidup, karena kasih setiamu selalu menyertai kami. Ajar kami Bapa untuk memiliki mata dan hati yang tertuju kepadamu saja. Berharap kepada Allah saja. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, tanpa Engkau kami tidak bisa berjalan sendiri. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menolong setiap kami. Amin. Yang kedua, mengucap syukur untuk turunnya jumlah COVID di Indonesia. Berdoa agar masyarakat tetap taat protokol meskipun sudah ada kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah. Mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk turunnya jumlah COVID di Indonesia ini, tetapi kami tak henti-hentinya meminta belas kasihan daripadamu. Kami tidak mampu, bahkan kami tidak mengerti dan tahu ke depan. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang memegang negara Indonesia. Segala yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari kedaulatan-Mu. Karena itu kami memohon, berikan kami hikmat bagi setiap pemerintah, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, boleh menekan penyebaran COVID, dan angka terus tetap bisa turun. Dan biarlah kami, masyarakat Indonesia, bisa menahan diri kami, bisa mengontrol diri kami untuk tidak membuat klaster baru. Kami tetap memohon belas kasihan daripadamu Tuhan. Berikan kami hikmat yang asalnya daripadamu saja. Kami menyerahkan negara kami Indonesia di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang ketiga, berdoa bagi jemaat yang bergumul tentang kesehatan, usaha atau pekerjaan, baik itu juga relasi. Kiranya Tuhan yang selalu tolong dan menyertai mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau sangat mengerti setiap pribadi kami satu persatu. Engkau tahu setiap tetes air mata kami. Tuhan, berikanlah kami kekuatan yang berasal dari Engkau. Bagi kami yang bergumul dengan kesehatan, kiranya Tuhan beri kami sukacita, Tuhan beri kekuatan dan kesabaran yang asalnya dari Tuhan. Biarlah melalui makanan dan minuman, bahkan obat-obatan, itu bisa Tuhan pakai untuk proses pemulihan bagi tubuh kami. Juga bagi kami yang sedang bergumul akan usaha dan pekerjaan, Tuhan kiranya memberi belas kasihan sekali lagi bagi kami yang sedang bergumul untuk usaha dan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang bukakan jalan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap kepadamu saja. Dan bagi kami yang bergumul tentang relasi maupun sedang mengalami pergumulan konflik, apapun itu, Tuhan berikan kami hati yang mengasihi sesama kami. Beri kami kerendahan hati untuk bisa saling mengasihi. Ampuni kami Bapa, seringkali kami lebih memikirkan diri kami tidak sadar telah melukai sesama kami. Beri kami hati yang tulus untuk bisa merangkul orang-orang sekitar. Biarlah di dalam kehidupan kami bisa memancarkan kasih Kristus yang nyata itu bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari sebelum kita melanjutkan pokok doa kita yang selanjutnya, kita naikkan satu pujian, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlu.
akan menaikkan pokok-pokok doa kami yang selanjutnya. Yang keempat, berdoa bagi pertumbuhan iman setiap anak yang Tuhan anugerah dalam kehidupan keluarga kita. Berdoa agar terus bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berdoa bagi pertumbuhan setiap anak yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan keluarga kami. Kami tidak henti-hentinya Tuhan berdoa bagi pertumbuhan mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang selalu memiliki kehausan, rindu untuk datang bersekutu kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan biarlah mereka menjadi tumbuh besar menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tuntunlah mereka agar tetap setia pada panggilannya sebagai anak-anak Kristus. Biarlah di dalam kehidupan mereka, aktivitas mereka bisa menjadi garam dan terang bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang kelima, berdoa bagi setiap orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Kiranya Tuhan anugerahkan kekuatan, hikmat, dan kesabaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang tua yang dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Kiranya Tuhan berikan kerendahan hati dan kesabaran dalam mendidik dan mengasihi mereka. Memang tidak mudah Tuhan, tetapi kami meminta belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat bagi orang tua, kesabaran bahkan kekuatan untuk mengasuh mereka. Sehingga mereka, anak-anak-Mu boleh bertumbuh besar dalam pengenalan Kristus di dalam kehidupan keluarga mereka. Kiranya di dalam lewat orang tua mereka semakin melihat kasih Kristus yang nyata bagi mereka. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu memampukan setiap kami. Amin. Yang keenam, berdoa untuk pertumbuhan gereja dan juga pelayanan gereja di masa pandemi ini. Sehingga gereja terus boleh berdampak, bisa menjadi garam dan terang bagi sekitar. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan pertumbuhan gereja saat ini. Kami menyerahkan gereja kami, khususnya GKY Surabaya. Kiranya Tuhan terus tetap pakai gereja ini, GKY Surabaya, untuk menjadi gereja yang berdampak, yang bisa memuridkan dan memberkati orang-orang sekitar. Kiranya Tuhan layakan setiap kami, para majelis, para pengurus, hamba Tuhan, untuk tetap setia dalam panggilan-Mu, untuk tetap teguh dan tidak kecut hati untuk memberitakan Injil yang murni di tengah-tengah pandemi yang sulit ini. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kekreativitasan, kesabaran dan kekuatan untuk bisa mengembangkan talenta dan karunia kami yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan tentunya Tuhan, biarlah itu semua segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan yang ketujuh, untuk pokok doa terakhir, Muse akan berdoa untuk jemaat. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan berdoa untuk beberapa jemaat yang sudah saya jadwalkan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan memimpin kehidupan kami, khususnya jemaat GKY Surabaya. Kami bersyukur Bapak untuk Bapak Tan Ahmadi atau Susu Anlung. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau tolong pelihara kesehatannya ya Bapak, juga untuk istrinya, agar mereka sekeluarga boleh diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan. Kau sertai anak, menantu dan cucu mereka, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan keluarga dengan baik. Bapa, secara khusus untuk usaha dari Susu Anlung, Bapa sertai dan pimpin, mohon anugerah Tuhan yang akan membukakan jalan di tengah-tengah kesulitan yang masih harus dihadapinya. Kami percayakan akan berkat Tuhan yang akan dilimpahkan oleh Tuhan kepada mereka. Saat ini kami mau berdoa juga untuk
Ai Liu I Chai ya Bapa. Kau sertai dan pimpin Ai di dalam pengenalan akan Tuhan. Berdoa Bapa mohon belas kasihan Tuhan supaya dia boleh terus menerus mengikut Tuhan dengan setia. Berdoa untuk anak, menantu, cucu, dan bahkan ya Bapa cucu mantu dan cicit yang sudah dimilikinya. Kiranya Tuhan juga memimpin. Sertailah Ai Liu I Chai ya Bapa dalam mengikut Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan juga tak lupa untuk keluarga dari Pak Takai, sertai dan pimpin Bapa. Kau memberkati usahanya. Kami percaya berkat Tuhan dilimpahkan sesuai dengan anugerah dan kehendak Tuhan. Berdoa untuk istrinya Ibu Ani sertai Bapa untuk bisa mendampingi dengan baik dan membesarkan kedua anak mereka. Kami mau berdoa untuk Vincent ya Bapa yang sudah remaja, Engkau pimpin dan sertai supaya dia boleh terus bertumbuh dengan baik. Tak lupa untuk adiknya Hillary, Engkau juga memimpin ya Bapa. Kami serahkan juga Bapa saudara kami Glenn, pemuda kami yang sedang studi kuliah di Surabaya ini. Kau sertai dan pimpin dia untuk bisa studi dengan baik dan menempuh cita-citanya. Kami percayakan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan juga tak lupa untuk Pak Kohar dan Ibu Sume, sertai dan pimpin ya Bapa kedua saudara kami ini sebagai suami istri. Kau berkati usaha mereka, Kau sertai juga keluarga mereka. Sebagai anak Tuhan, Kau pimpin supaya mereka boleh menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa untuk anak, menantu dan cucu mereka, mohon juga pimpinan Tuhan dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, khususnya usaha yang mereka jalani satu demi satu. Kami mau berdoa menyerahkan juga Bapa, tak lupa untuk Pak Kimi dan Ibu Cuiwan, suami istri ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa Engkau sertai Pak Kimi, bersyukur usaha yang tetap Tuhan boleh pimpin, Tuhan sertai bukakan jalan di tengah-tengah masa-masa yang memang cukup sulit ini. Tapi sertai juga Pak Kimi Bapa dalam merawat istrinya Ibu Cuiwan dalam terapi-terapi yang dilakukan setiap minggu 2 kali ini. Tuhan sertai, berikan ketekunan, berikan kesabaran. Kau juga tolong Ibu Cuiwan. Kami percaya ya Bapa, kalau Engkau melihat kesungguhan suami Ibu Cuiwan, Pak Kimi dalam merawatnya dan ketekunannya, kesetiaannya, kiranya Tuhan itu boleh Engkau lihat. Dan kalau Engkau berkenan Bapa, Engkau jamah sehingga Ibu Cuiwan boleh mendapatkan pemulihan yang seutuhnya. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai seluruh saudara-saudara kami yang sudah kami doakan ini. Kau pimpin kerohanian mereka untuk semakin hari semakin cinta Tuhan. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah boleh berdoa bersama-sama. Dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari sebelumnya kita pujikan anugerah terindah. Hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu cintaku hanya kepadamu. Dalam setiap jalan, dalam setiap jalan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku.
Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Dalam setiap jalan, dalam setiap jalan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Malam hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-12. Tetapi saya akan membacakan ayat ini dari ayat 1 sampai ayat 12 saja. Pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipukulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hamba-Mu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat pada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan padaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia berkata, "Beginilah harus kukatakan pada rakyat telah berkata padamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kukatakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, "Kembalilah kepadaku pada hari lusa." Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan memberikan tema pada renungan ini adalah Amazing Grace or Amazing Me. Ya, jadi ada sebuah cerita, suatu hari seorang pemuda sedang duduk di depan rumahnya sambil menikmati kopi dan sepotong roti. Kemudian datanglah seorang pengemis yang terlihat begitu kasihan dengan pakaian yang kotor, tubuh yang kurus. Pengemis itu terlihat kelaparan dan pemuda tersebut memberikan dia sepotong roti. Dengan wajah yang bahagia, pengemis itu berterima kasih, sangat berterima kasih kepada si pemuda. Keesokan harinya ketika
si pemuda kembali bersantai di depan rumahnya, sembari sedang minum kopi dan memakan sepotong roti kembali, pengemis itu ternyata kembali datang ke hadapannya. Pemuda itu memberikan lagi roti dan sedikit uang yang ada padanya. Namun si pengemis pergi begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Lalu 2 hari kemudian, ketika pengemis tersebut melihat sang pemuda itu sedang bersantai lagi di depan rumahnya, dia pun kembali datang dan meminta roti serta sejumlah uang yang diberikan oleh pemuda tersebut. Si pemuda pun terkejut karena pengemis ini terdengar sedikit lebih memaksa ketika meminta roti dan uangnya. Akhirnya pemuda itu mengusir pengemis tersebut yang sudah berkali-kali datang ke rumahnya. Terkadang manusia tidak benar-benar dapat menghargai suatu pemberian yang diterimanya secara gratis dari orang lain. Terlebih halnya jika sesuatu yang gratis itu diberikan secara terus-menerus, berulang-ulang. Maka seringkali muncul pemikiran bahwa sudah seharusnya dia menerima hal tersebut. Sehingga biasanya tidak ada kesan yang menarik lagi dari pemberian yang sudah berkali-kali diberi dengan gratis. Walau hal tersebut sebenarnya sangat-sangat indah. Di dalam kondisi demikian, seolah satu-satunya yang amazing adalah diri orang yang sudah berkali-kali menerima hal indah yang gratis itu. Berkaitan dengan hidup kerohanian kita. Apakah kita masih menganggap Allah begitu mengagumi bagi setiap kita? Allah begitu sangat Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Allah begitu yang setia bagi kehidupan kita. Apakah kita masih bisa merasakan betapa besarnya anugerah itu, seluruh berkat dan anugerah darinya? Atau mungkin kita sudah terlalu jenuh dan lelah dengan seluruh kehidupan duniawi, lalu mulai merasakan kehambaran di dalam relasi dengan Allah. Kita tidak lagi dapat merasakan indahnya dan kemudian kita seringkali terjatuh pada mendua hati dengan seluruh kehendak duniawi kita. Perjanjian Lama mencatat bahwa Allah membentuk umat yang dikasihinya melalui tokoh-tokoh pilihannya. Dia memilih Abraham dan mengadakan perjanjian dengannya. Itu adalah suatu anugerah Allah yang Allah berikan kepada manusia. Manusia biasa seperti Abraham. Begitu pula perjanjian Allah dengan Daud. Itu juga merupakan bentuk anugerah Allah kepada Daud. Melalui perjanjian tersebut, umat Allah dipelihara untuk selalu menikmati persekutuan yang indah dengan Allah. Itu merupakan suatu anugerah yang indah, bukan? Bahwa kita hanyalah debu adanya. Diizinkan untuk mengikat perjanjian dengan Allah yang Maha Kuasa. Namun nampaknya itu tidak dirasakan oleh Rehabeam dan Yerobeam. Kesalahan Salomo berdampak pada skisma besar kerajaan Israel dan pribadi yang berperan dalam proses perpecahan kerajaan itu adalah Rehabeam dan Yerobeam. Raja Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Bermula dari menikahi orang-orang di luar dari suku-suku Israel, kemudian berlanjut kepada menyembah berhala dari para istri-istrinya tersebut. Lalu pada 1 Raja-Raja 9-11, Allah pun menyatakan murkanya dengan berfirman, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Begitulah firman Allah kepada Salomo. Dan pada saat itu Allah tidak menggenapi firman itu ketika Salomo oleh karena Daud
lalu hanya tinggal satu suku yang akan tinggal tetapi bagi keturunan Salomo, yaitu suku Yehuda. Suku Lewi akan tetap menjadi suku yang dikhususkan untuk melayani Allah di bait Allah. Allah begitu setia terhadap janjinya kepada Daud. Bahkan di tengah keberdosaan Salomo, Allah masih memberikan satu suku untuk tinggal tetap memenuhi janji Allah kepada Daud. Allah berjanji dengan firman kepada Daud di 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Allah bahwa keturunan Daud akan tetap kokoh tatanya di tengah umat Allah. Jika Allah begitu setia, lantas mengapa umatnya masih saja berlaku tidak setia? Nampaknya jawabannya adalah karena umatnya itu tidak lagi mensyukuri indahnya anugerah perjanjian antara Allah dengan mereka. Hal ini dapat dilihat dari respon Rehabeam maupun Yerobeam. Keduanya sebenarnya diberikan Allah satu anugerah perjanjian yang indah. Namun keduanya menolak dengan ketidaksetiaan kepada Allah. Yang pertama, respon Rehabeam terlihat dari ayat yang ke-16 sampai 11. Pada Amsal 13 ayat 10 tertulis demikianlah. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kedengarannya Rehabeam tidak berlaku seperti apa yang Amsal tersebut nyatakan. Dia mengabaikan nasihat dari para tua-tua yang sudah mendampingi Salomo selama hidup Salomo. Dan akhirnya kekacauanlah yang terjadi di bangsa itu. Pada 1 Raja-Raja 12 ayat 8 disebutkan bahwa Salomo itu mengabaikan nasihat para tua-tua itu dan lebih memilih nasihat dari orang-orang muda. Hal ini bukanlah tanpa sebab. Bukan pula sebab karena orang-orang tua adalah orang-orang yang old fashion gitu ya, atau ketinggalan zaman cara hidupnya, cara pikirnya. Tentu bukan. Namun nampaknya ada yang sedang dikejar oleh Rehobeam, yaitu kenyamanan. Dan orang-orang muda sebaya Rehobeam ternyata memahami. Mereka nampaknya hanyalah anak-anak manja yang memanfaatkan kenyamanan dari kerja keras para hamba-hamba di Israel. Sehingga ketika umat itu ingin beban pekerjaannya diringankan, Rehobeam dan anak-anak muda itu tentu saja tidak setuju, tidak mau. Rehobeam begitu pragmatis menanggapi suatu permasalahan dan tidak berhikmat mengambil sebuah keputusan. Dia tidak peduli dengan perjanjian Allah kepada kakeknya, yaitu Daud. Padahal Allah berjanji akan memelihara kehidupan keturunan Daud di Israel. Apapun yang terjadi, apalagi jika hanya dengan meringankan beban pekerjaan orang-orang hamba-hamba Israel, tentu tidak akan mengubah pemeliharaan Allah atas umatnya tersebut. Pada ayat keempat, hamba-hamba itu berseru kepada Rehabeam bahwa ayahnya, Salomo, telah memberatkan tanggungan mereka. Maka dapat dikatakan Salomo lah penyebab dari demonstrasi massa yang terjadi di Narasai ini. Jika mengingat bagian kehidupan Salomo, kita tidak heran bahwa dia akan memberatkan para hamba Israel demi kepentingannya dan para istrinya yang begitu banyak. Dia hidup dengan bergemilang harta oleh karena berkat Tuhan yang begitu baik. Namun di satu sisi dia menekankan hamba-hamba Israel untuk kenyamanannya. Sehingga para hamba itu berseru kepada Rehobeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Oleh sebab itu, para tua-tua menasihati Rehobeam, jika hari ini engkau menjadi hamba rakyat,
mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Itu terdapat dari 1 Raja-Raja 12 ayat 7. Demikianlah nasib dari para tua-tua itu. Namun sulit bagi Rehobeam untuk berlaku demikian. Sebab dia tidak mensyukuri anugerah Allah lewat perjanjian dengan Daud. Dia mungkin berpikir bahwa semua kemewahan yang ada di Israel adalah hasil kerja keras ayahnya dan kakeknya dari memimpin orang-orang di Israel. Dia tidak mensyukuri bahwa semua itu sebenarnya hanya dari Tuhan saja. Maka bisa kita katakan mungkin Rehobeam merasa hebat jika bisa menghasilkan kekayaan yang berkali lipat ganda dari kerja rodi yang dibebankan terhadap para hamba itu. Sehingga dia mendengarkan nasihat para orang muda itu yang berkata, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Kalimat ini nampaknya merupakan ungkapan yang menyatakan bahwa Rehobeam akan memberi beban yang lebih berat dari para hamba Israel itu. Perbandingan antara kelingking dan pinggang itu mewujudkan perbandingan yang berkali-kali lipat beratnya. Dan itulah yang dilakukan dia menghajar mereka dengan cambuk yang berduri besi. Rehobeam berpikir bahwa hanya dengan usaha manusia, bangsa itu dapat hidup makmur. Inilah kejatuhannya yang mengabaikan betapa agungnya anugerah Allah kepada bangsa Israel. Yang kedua, respon Yerobeam. Pada 1 Raja-Raja 11 ayat 35 sampai 36, Tuhan berfirman kepada Yerobeam, tetapi dari tangan anaknya lah, Rehobeam, aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu. Yakni 10 suku, dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hal itu sungguh indah? Sangat indah. Seorang hamba Israel seperti Yerobeam menjadi pemimpin atas 10 suku Israel. Namun firman itu tidak berhenti begitu saja. Pada ayat yang 38 Allah juga berfirman, dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Begitu isi perjanjian Allah dengan Yerobeam. Allah berjanji akan memberikannya kemakmuran dengan penuh kepastian selama Yerobeam berpegang pada firman-Nya seperti Daud yang sudah berhasil taat pada Allah sampai mati. Pada kenyataannya Yerobeam pun gagal, saudara. Di 1 Raja-Raja 12 ayatnya 28-29, dia membaca narasi tentang perintah Yerobeam supaya suku-suku yang dipimpinnya menyembah kembali patung-patung lembu emas yang pernah disembah oleh orang Israel di tanah Mesir. Ironisnya dia berkata, hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Pada ayat yang ke-27, Yerobeam pun berpikir, jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa itu akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehobeam. Demikianlah seluruh ungkapan pengabaian Yerobeam terhadap anugerah perjanjian Allah. Setelah kenikmatan, kekuasaan yang dialami yang sedemikian rupa, dia menganggap bahwa semua itu adalah hasil pekerjaan tangan dirinya dan bukan karena anugerah Allah kepadanya. Yerobeam mengabaikan kenyataan bahwa dirinya dulu hanyalah orang yang hina
dan hidup sebagai hamba Israel. Dibebani pekerjaan yang berat oleh keluarga Salomo dan ibunya yang bernama Zerua, hanyalah seorang janda. Ini berarti Yerobeam adalah tulang punggung keluarga karena dia tidak memiliki ayah lagi. Bisa bayangkan, sangat kita bisa bayangkan ya, Allah telah mengangkatnya dari titik bawah, paling bawah dalam hidupnya pada titik tertinggi, yaitu menjadi raja atas Israel. Namun dia ketakutan jikalau dia kembali dalam kehidupan miskinnya. Apabila bangsa Israel kembali tunduk kepada Raja Yehuda, yaitu Rehabeam. Padahal Allah sudah berjanji bahwa Yerobeam akan menikmati berkat yang telah dinikmati oleh Raja Daud. Jika Yerobeam taat pada ketetapan Allah, akan tetapi Yerobeam justru menyembah ilah-ilah palsu. Yerobeam berpikir bahwa kemampuannya lah yang mengagumkan. Kemampuannya yang sangat wow, sangat hebat. Bisa menjadikan raja atas 10 suku. Merasa dirinya sangat hebat. Dia mengabaikan kenyataan bahwa semua itu hanyalah anugerah Allah. Baik Yerobeam dan Rehobeam tidak menyadari anugerah Allah dan merasa hal yang mereka dapatkan layak untuk mereka terima. Mereka mengabaikan kenyataan bahwa sesungguhnya Allah yang memberikan semua keindahan perjanjian itu. Kita pun adalah umat perjanjian lewat karya penebusan Yesus Kristus. Melalui anugerahnya, kita mengikat perjanjian baru dengan Allah. Dalam Yeremia 31 ayat 33 tertulis, suatu perjanjian baru bagi umat Israel. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini menunjukkan bahwa umat perjanjian baru adalah umat dengan kerelaan hati, hidup sesuai dengan ketetapan dan kehendak Allah. Sebab firman-Nya itu ada di dalam diri mereka serta hidup di dalam mereka. Dan umat perjanjian baru itu adalah kita sendiri. Pada perjanjian baru, domba-domba seringkali menjadi gambaran tentang umat kepunyaan Allah, yang mana Tuhan Yesuslah sebagai gembalanya. Pada Yohanes 10 ayat 11, dengan jelas Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tentu kita tidak melihat ada penegasan tentang kepemilikan di sini, bahwa pengorbanan Yesus Kristus adalah ada untuk domba-dombanya saja, yaitu umat yang mengasihi dan dikasihinya. Kasihnya eksklusif hanya bagi domba-dombanya. Namun Dia membuka pintu bagi setiap orang yang dengan kerelaan hati percaya kepadanya, supaya terhitung sebagai domba kepunyaannya dan menikmati janji pemeliharaannya. Bukankah itu sangat indah, saudara-saudara? Ketika Allah menyatakan dirinya layaknya seorang gembala yang ada rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita memiliki Allah dengan setia, Allah yang begitu setia akan janjinya. Allah yang selalu memberikan hal yang terbaik bagi umatnya. Dia memberikan kita anugerah untuk mengikat perjanjian dengan kita. Dan Dia setia memelihara perjanjian itu. Jadi, siapakah yang amazing? Kita atau Allah? Tentu Allah lah yang begitu mengagumkan. Kesetiaannya tidak dapat dibatasi dan bahkan tidak dapat dipahami oleh akal manusia itu sendiri. Dia ingin agar umatnya tunduk di bawah ketetapan perjanjiannya, supaya umatnya dapat menikmati berkat dari kesetiaan Allah menjalankan perjanjian. Jika kita menyadari betapa mengagumkannya janji pemeliharaan Allah bagi kita sebagai umat perjanjiannya, marilah
kita meresponi dengan merelakan hati untuk dipimpin seturut kehendak-Nya. Biarlah melalui iman dan firman yang telah dianugerahkannya, kita dapat semakin mengenal kesetiaan-Nya terhadap janji-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kami boleh sama-sama merenungkan suatu kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Bapa, seringkali kami sering jatuh mendua hati. Bahkan kami sudah merasakan biasa saja tentang sebuah anugerah yang indah itu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kiranya melalui renungan pada malam hari ini kami boleh disadarkan kembali betapa Engkau sangat setia kepada kami dari dulu sampai sekarang. Engkau mengikat perjanjian-Mu. Engkau adalah Allah yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu pada malam hari ini tidak lalu begitu saja, tetapi kami boleh semakin berubah serupa dengan Kristus. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan lebih dan lebih supaya nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang kami lakukan itu boleh memuliakan nama Tuhan saja dan boleh menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian doa malam kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah dalamku, Kau beri